warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlaq. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Al-Firdaus yang tak bisa saya sebutkan nama dan gelarnya satu persatu. Namun demikian kita berharap semoga kita semua yang hadir di masjid yang kita cintai ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemuliaan kita sebagai hamba Allah bukanlah pada kedudukan jabatan kita, bukan kepada harta benda yang banyak yang kita miliki, tapi sesungguhnya kemuliaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala terletak pada ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang dimulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Maka berbahagialah bagi siapapun di antara kita yang memiliki kedudukan, memiliki pangkat dan kejabatan, yang kemudian semua itu menambah ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terutama di hari Jumat yang mulia ini. Salah satu sunnah di hari Jumat adalah memperbanyak bacaan sholawat, memperbanyak ucapan sholawat, memperbanyak ungkapan sholawat sebagai bukti tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kata Rasulullah, tidaklah kalian beriman kecuali aku lebih engkau cintai daripada yang selainnya. Nah, karena itulah mari perbanyak sholawat, ungkapan sholawat, ucapan sholawat dimanapun saja kita berada, sehingga kita cinta kepada Rasulullah dan mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah juga dibalas kecintaan Rasulullah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap mudah-mudahan pada saatnya nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan hidup di dunia ini, terlebih yang kita harapkan bahagia hidup kita kelak di akhirat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Rasulullah diutus sebagai seorang manusia yang sebagai manusia beliau seperti kita juga. Makan, minum, tidur, menikah, dan lain sebagainya. Namun, beliau diutus dengan satu tugas penting. Dalam hadis yang tadi sudah saya sampaikan, innama bu'istu liutamimma makarimal akhlaq. Tujuan Rasulullah diutus untuk ke muka bumi ini adalah untuk membenahi, memperbaiki akhlak manusia. Dan karena itulah, mudah-mudahan acara kegiatan kita yang ini rutin dilaksanakan barangkali akan memberikan manfaat banyak buat kita semua. Kita semakin sadar bahwa kita ini hamba Allah, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua hidup kita ini sudah ada aturannya. Semua hidup kita ini sudah ada tuntunannya. Semua hidup kita ini sudah ada petunjuk dan pedomannya. Dan karena itulah mudah-mudahan juga kita diberikan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup dan kehidupan kita ini sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, hari ini hari Jumat, hari terakhir kita berada di bulan 1443 Hijriah. Dan insya Allah besok kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1444 Hijriah. Sebagai seorang mukmin, kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjalani hidup dan kehidupan kita ini penuh dengan
perhitungan, penuh dengan perencanaan. Sehingga Allah sampaikan kepada kita dalam ayat Al-Quran yang tadi juga sudah saya sampaikan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad, dan engkau perhatikan kehidupan kalian yang telah lalu, dan bersiaplah untuk menghadapi kehidupan kelak di akhirat. Jadi kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, hidup kita ini tidak boleh semerta-merta, kata orang Pak Kadis, seperti air mengalir. Ngalir aja, nggak tentu kemana arahnya, kadang-kadang begitu ya. Harus kita persiapkan, harus kita rencanakan, harus kita perhitungkan. Kebetulan saya kuliah dulu di ekonomi perencanaan. Jadi dosen saya mengajarkan kepada saya, jika Anda gagal merencanakan, itu sama artinya Anda merencanakan kegagalan. Nah, begitu. Maka bagi orang-orang yang tidak punya rencana dalam kehidupannya, di dunia ini, bisa saja pada akhirnya dia akan gagal juga menjalani kehidupan akhirat kelak. Dan karena itulah, sepanjang kita masih diberikan kesempatan di dunia ini, perbanyaklah rencana-rencana hidup kita untuk mencapai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sebatas mencari popularitas di hadapan manusia. Karena yang namanya manusia ini kadang pagi hari senang, sore hari sudah benci, ya kan? Dan itu biasa saja. Atasan marah sama bawahan, bawahan benci sama atasan, begitu biasa-biasa saja. Dan itulah memang dinamika fenomena kehidupan kita ini. Nah, karena itulah untuk merumuskan atau meluruskan itu semua, kita harus fokus. Kita harus serius. Kita harus sungguh-sungguh menata kehidupan kita ini untuk berorientasi kepada akhirat. Dan pada akhirnya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup kita di dunia ini hanya sebatas usia kita. Ada yang 65 tahun mati, 60 tahun mati, 50 tahun mati. Bahkan ada yang masih anak-anak pun sudah mati duluan. Jadi perlu kita ingat ibu bapak, bahwa di dalam hidup dan kehidupan kita ini, masa depan yang pasti buat kita itu hanya satu. Yang bawahan pengen jadi atasan, yang pengen jadi punya jabatan, yang jadi kaya, belum tentu. Tapi yang mati itu sudah pasti. Kita hanya menunggu gilirannya saja. Ibu-ibu duluan, saya kemudian, nggak apa-apa. Saya kemudian, ibu duluan juga tidak jadi masalah. Tapi pada akhirnya, kita semuanya akan menghadapi masa depan yang pasti, yaitu kematian. Nah, karena itulah mumpung kita masih hidup, Bu. Ini hari-hari kita ini kan kalau baca berita, baca informasi di WhatsApp grup, beritanya tuh berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Pak Kadis ya? Nah, ini menjadi peringatan buat kita. Supaya kita hidup ini tidak semerta-merta berjalan begitu saja. Karena apa? Karena pada kenyataannya ada orang yang memiliki hari yang sama, 7 hari dalam sepekan, 24 jam dalam sehari semalam, tapi produktivitas akhiratnya berbeda. Ada yang 24 jam bisa menghatamkan Al-Quran 1 hari dalam 1 juz. Tapi ada yang 1 lembar saja, nggak kelakon. Nggak kelakon tahu Bu? Nggak terlaksana begitu. Ada orang yang 24 jam dalam sehari bisa tahajud 11 rakaat, qiyamul lail 11 rakaat. Tapi ada yang 1 rakaat pun tidak tertunaikan. Ada yang duhanya bisa 12 rakaat dalam sehari. Tapi ada yang 1 rakaat pun tidak terlaksanakan. Apalagi di lingkungan kita ini, Masya Allah ini masjid saya baru pertama kali ke sini nih. Pak Kadis, Pak staf ahli ya. Dari luar saja sudah luar biasa nih ya. Megah, indah.
Mahal ini pasti ya kan? Nah karena itulah kita harus sama-sama ini memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Sebagai bagian dari ikhtiar kita, upaya kita untuk mempersiapkan hidup kita kelak di akhirat. Jadi bagus ya kan? Jumat ini ada pengajian, sudah ini nanti duha sama-sama walaupun sendiri-sendiri ya kan? Dan bisa diikuti di hari-hari yang lainnya. Ibu bapak yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian seiring dengan berakhir tahun 1443 dan akan kita sambut 1444 ini, mari sama-sama kita merenung-renung diri. Dari tahun ke tahun berganti tahun, hari berganti hari, pekan berganti pekan, sudah sampai di mana posisi perjalanan hidup kita ini. Dan ingat ya, sekarang lagi apa nih? Lagi viral. Bahwa kita ini harus berjalan, bukan berlari. Karena hidup ini adalah perjalanan, bukan pelarian. Nah begitu, ini lagi viral nih. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita refleksi 1 tahun yang lalu, apa yang sudah kita perbuat. Untuk kehidupan akhirat kita, itu yang paling penting. Untuk menggapai, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah pertama yang harus kita lakukan untuk memastikan perencanaan hidup kita ini, ada beberapa hal yang memang mesti kita lakukan. Yang pertama, marilah kita sama-sama mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muahadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana siapapun kita yang hadir di sini maupun yang di mana saja pun berada, kita semuanya punya janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Janji pertama yang kita lakukan di hadapan Allah ketika kita masih di dalam rahim ibu kita. Ketika itu Allah bertanya, "Alastu birabbikum?" Apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Dan semua kita menjawab dengan jawaban yang sama. Qalu bala syahidna. Benar, aku mengaku bahwa engkau adalah Tuhan. Kita ingat-ingat betul ibu bapak janji kita ini. Karena apa? Karena namanya janji harus ditepati. Ibu-ibu, kalau suami ibu berjanji, Bu, besok sudah gajian, saya beliin apa Bu biasanya Bu? Dijanjiin sama suami apa Bu? Kalau sudah gajian? Hah? Beliin tas barulah ya kan? Seharga 5 juta. Cukup? Terus datang tiba saatnya gajian. Mungkin suami lupa. Karena banyak pikiran. Kerjaan banyak ya kan? Biasanya gimana Bu? Pertama kita ingatkan. Ya. Jangan langsung marah dulu Bu ya kan? Walaupun kebanyakan seperti itu begitu ya. Marah kita kadang-kadang. Diingkari janji kita sesama manusia saja. Marah kita. Atau paling tidak kecewa kita. Kemarin katanya mau beliin tas 5 juta. Sampai sekarang belum ada juga itu. Nah begitu. Nah karena itulah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janji kita kepada manusia saja kita ingat-ingat. Maka terlebih lagi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau kita lalai ibu bapak, kadang-kadang kita ini justru bisa meleset. Janji kita kepada Allah, mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, kadang banyak di antara kita yang bahkan mempertuhankan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita mempertuhankan Allah apa? Tercantum dalam surat Al-Fatihah yang minimal 17 kali kita ulang sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berjanji kita kepada Allah bahwa Allah lah Tuhan kita. Dan hanya kepada Allah lah kita menyembah.
Tapi masih ada orang di antara kita, di masyarakat kita, di lingkungan kita kadang-kadang yang menyembah harta mereka. Yang menyembah popularitas mereka. Yang menyembah fasilitas kedudukan posisi mereka. Bahkan ada yang menganggap itu semua lebih penting daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang kemudian melalaikan hanya karena apa? Alasan-alasan dunia. Dalam bentuk-bentuk yang sederhana, yang kadang-kadang kita anggap sepele. Yang sudah rahasia umum misalnya sedang rapat, tapi kemudian waktu sholat setelah tiba gitu. Kita kadang masih sibuk juga rapat. Padahal Allah panggil kita. Allah panggil kita karena Allah masih sayang kepada kita. Acara-acara kadang-kadang melampaui waktu sholat yang berlebihan begitu kadang-kadang. Padahal sholat itu bagian dari cara kita untuk apa? Untuk ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang masih ada yang di antara kita yang lebih takut kita dengan pimpinan kita, dengan atasan kita, ketimbang takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dulu pada kuliah, saat saya kuliah dulu, ketika zuhur azan berkumandang, dosen masih menjelaskan, saya izin, Bu, mohon izin, saya sholat. Pak, mohon izin, saya sholat. Dan lama-lama alhamdulillah, Bapak Ibu dosen pun ngikut itu, alhamdulillah. Itu yang pertama, Ibu Bapak. Dan janji kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita sudah menyatakan dengan tegas juga, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, sudah seriuskah kita menunaikan janji kita ini? Masih banyak di antara kita untuk bekerja karena ingin mendapatkan popularitas, penilaian dari sesama kita manusia dan seterusnya. Ingatlah Ibu Bapak, sepanjang itu manusia, pagi hari dia bisa senang, sore hari bisa benci. Sore hari bisa benci, pagi hari juga bisa senang. Intinya apa? Berubah-ubah. Nah, karena itulah kita fokus kepada pandangan Allah terhadap kita. Karena itu yang paling kita butuhkan. Dunia ini sementara. Akhirat yang akan kekal abadi. Khalidina fiha abada. Itu yang pertama Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah kita bermuahadah, kita muraqabah. Muraqabah itu, mujahadah. Mujahadah ini artinya apa? Sungguh-sungguh kita menunaikan tuntunan bimbingan dari Allah dan Rasulullah SAW. Pastikan ketaatan kita di hadapan Allah itu tertunaikan. Dan yang paling penting Ibu Bapak, bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini. Apa tujuannya? Bagian dari ibadah. Kadang atasan marah sama bawahan. Pertanyaannya, marah itu bagian dari ibadah nggak itu? Kadang bawahan mendemo atasan. Nah pertanyaannya, itu bagian dari ibadah nggak ya begitu? Andai kita semua sudah bisa memahami posisi dan tujuan hidup kita ini, insya Allah aman. Karena apa? Karena ketika kita menganggap bahwa yang kita lakukan ini bagian dari ibadah, maka kita akan selalu merasa dekat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pekerjaan kita bagus, tapi ternyata tidak juga dihargai oleh orang-orang sekeliling kita. Tidak ada masalah. Yang penting apa? Yang penting kita sudah melakukan pekerjaan dan perbuatan yang benar, itu sudah cukup. Maka Ibu Bapak, masih banyak yang keliru memahami
pekerjaan. Dan ini kita coba tes. Apa tujuan kerja? Cari duit. Apa tujuan kerja? Supaya ada gaji. Apa tujuan kerja? Banyak hal yang terungkap dan kadang-kadang kita lalai dari tujuan utama yang sesungguhnya. Makanya kalau kita cari gaji, ya sebatas itulah yang bisa kita dapatkan. Dan tidak banyak manfaat yang lebih bisa kita perbuat. Padahal rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita ini tidak ada batasannya. Bahkan saya yakin di antara kita yang hadir siapapun kita, tak akan bisa menghitung-hitung nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna a'tainakal kausar. Dan sesungguhnya sudah begitu banyak nikmat yang aku berikan. Karena itulah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bermujahadah. Seiring dengan pergantian tahun kita ini, kita bermujahadah, bersungguh-sungguh. Kita kembalikan hidup kita ini kepada tujuan aslinya, kepada tujuan awalnya. Dampaknya biar Allah juga yang ngatur. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kalian, bekerjalah kalian. Niscaya Allah, Rasulullah dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian, akan melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi kerja itu ikhlas ibadah, Ibu. Bukan untuk dipuji. Karena apa? Karena pujian hanyalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Di waktu yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebenarnya masih ada yang lain yang harus kita penuhi untuk memastikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hidup kita sebagai seorang muslim mukmin ini benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah ciptakan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan kemudian Allah berkahi umur kita dan semua yang Allah berikan bisa kita manfaatkan dalam ketaatan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi nama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrana wa takhaswana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.